Secara komprehensif dengan menghadirkan narasumber yang eksklusif. Saya Latif Sregar. Dan saya Dea Tungga Esti. Bang Latif, besok adalah 5 bulan 5. 5. Betul sekali. Biasanya angka-angka cantik pada tanggal cantik digunakan untuk event-event tertentu yang bagus-bagus gitu Bang Latif. Ya, dan besok akan ada demo besar Bang Latif. Seperti dengan tanggal-tanggal cantik yang kemarin-kemarin selalu ada acara. Biasanya kalau tanggal cantik itu orang untuk perkawinan kalau dulu-dulu. Saya mau nanya sama Dea, walaupun saya tahu ini akan membuat banyak orang patah hati. Dea itu menikah kapan? Saya menikah tanggal 18 bulan 9. Ada artinya? 18 adalah 9 dan 9 kepercayaan suku tertentu adalah keberuntungan Bang Latif. 9 keberuntungan. Nah sekarang tanggal-tanggal cantik sudah mulai ada dari 411, 212, 33, pokoknya setiap tanggal cantik selalu ada unjuk rasa. Gak tahu ada hubungannya, apakah unjuk rasa besar-besaran itu yang kemudian membuat pemerintah berencana menertibkan ormas di Indonesia. Bahkan Presiden sudah mewacanakan adanya gugus tugas untuk menertibkan ormas yang menyebarkan fundamentalisme, radikalisme, dan sekularisme. Dan itu akan kita bahas pada malam hari ini dengan tema radikalisme, sekularisme, dan Pancasila. Warga negara Indonesia untuk berwaspada terhadap gerakan-gerakan berkedok agama. 70 tahun Indonesia merdeka. Perbedaan dan silang pendapat menjadi warna wajah Indonesia. Demonstrasi sebagai wujud demokrasi pun tak pernah absen mengawal pemerintahan. Kehadiran ormas pun sedikit banyak menjadi wadah dalam berserikat. Sejumlah ormas besar bahkan tercatat menjadi pendamping perjalanan kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun kini ironi justru terjadi. Atas tudingan dugaan bertentangan dengan Pancasila, eksistensi organisasi kemasyarakatan pun berada di ujung tanduk. Ormas yang ada di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia harus mengakui ideologi negara. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Itu prinsip harus tercantum di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga ormas, termasuk implementasi di lapangan, ceramah-ceramah, kegiatan-kegiatannya harus tidak boleh menyimpang dari empat pilar. Kalau menyimpang, pemerintah terpadu berhak untuk membatalkan. Sejak 2013 silam, eksistensi organisasi kemasyarakatan selalu terusik. Jika periode pemerintahan sebelumnya menggunakan dalih pengendalian terorisme, kini pemerintah menggunakan instrumen penegakan Pancasila untuk menertibkan ormas. Dugaan radikalisme pada segelintir ormas pun menjadi kambing hitam yang sedianya disikapi dengan bijak oleh pemerintah. Dan untuk membahas radikalisme, sekularisme, dan Pancasila sudah hadir bersama kita. Ada Bapak Rahmat Labib, Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia. Selamat malam, Assalamualaikum. Kemudian ada Pak Ahmad Mihdan, advokat dari Tim Pembela Muslim TPM. Selamat malam, Assalamualaikum. Dan di sana ada Bung Imdadun Rahmat, Komisioner Komnas HAM. Selamat malam. Dan ada Bung Ismail Hasani, Direktur Riset Setara Institut. Selamat malam. Dan ada Bung Taufik Andri, Direktur Prasasti Perdamaian. Sebelum kita ke narasumber, Ibu Pimpinan silakan untuk membuka sidang kita malam hari ini. Baiklah pemirsa, langsung saja kita buka persidangan polemik malam ini. Sidang dinyatakan dibuka. Silakan. Ya. Saya langsung ke Pak Labib. Ada wacana penertiban ormas. HTI merasa sebagai ormas yang disasar? Ada beberapa yang menyebut ormas anti Pancasila. Ada juga yang bahkan sudah menyebut nama HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Kami justru sangat heran apabila Hizbut Tahrir termasuk yang disasar dalam isu tersebut. Kenapa? Karena Hizbut Tahrir Indonesia itu berdakwah di Indonesia sudah puluhan tahun. Dan selama ini tidak ada masalah. Tidak ada satupun kegiatan-kegiatan Hizbut Tahrir yang meresahkan. Bahkan aksi-aksi yang diadakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia itu tidak pernah menimbulkan kerusuhan. Jangankan kerusuhan, satu kerikil pun tidak pernah jatuh. Kebersihan kita jaga. Bahkan tidak hanya itu, pada
pada tahun sekian itu pernah Hizbut Tahrir Indonesia mendapatkan penghargaan dari Kapolda Pak Makbul Patma Negara pada saat itu memberikan penghargaan pada Hizbut Tahrir Indonesia sebagai organisasi paling tertib dalam Jika unjuk berunjuk rasa. Nah, nah itu kalau kita lihat dalam sejarahnya. Dan sebenarnya apa yang dipersoalkan dari Hizbut Tahrir? Hizbut Tahrir adalah gerakan dakwah. Seruannya hanya satu, mengajak kepada Islam, mengajak kepada syariah, kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan penting adalah apakah ada yang salah dari Islam? Apakah ada yang salah dari hukum Allah Subhanahu wa taala? Kalau negeri ini adalah negeri yang dihuni mayoritas muslim, mestinya yakin seyakin-yakinnya bahwa seluruh hukum Allah Subhanahu wa taala adalah benar. Wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla, dan sungguh telah sempurna kalimat Tuhanmu, sidqa yang benar, wa adla dan adil. Dan oleh karena itu mestinya seorang muslim atau kaum muslimin tidak ada masalah dengan ajakan tersebut, karena ini adalah ajakan kepada Islam, gitu. Ajakan untuk menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala yang pasti benar dan adil. Hal paling mendasar, ormas di Indonesia diurus oleh dua kementerian, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri. Apakah terdaftar di dua kementerian itu, HTI? Hizbut Tahrir mendaftarkan diri ke Kemendagri sebagai organisasi yang bukan Kemendagri, maaf, Hukum dan HAM. Sebagai organisasi yang berbadan hukum. Jadi sudah sah diterima sebagai organisasi yang legal di negeri ini. Di Kementerian Dalam Negeri? Kan dalam undang-undang ormas itu diperbolehkan, apakah mendaftarkan diri ke Kemendagri itu berarti sebagai ormas terdaftar, boleh juga mendaftarkan sebagai organisasi berbadan hukum. Kalau berbadan hukum itu berarti pendaftarnya ke Menkumham. Begitu. Asas dari HTI itu apa? Asasnya adalah Islam. Islam. Dan itu tidak dipersoalkan dalam undang-undang ormas. Dalam ormas itu disebutkan bahwa organisasi berasas tidak bertentangan dengan Pancasila. Dan itu ada penjelasannya. Yang bertentangan dengan Pancasila itu adalah Marxisme, komunisme, dan sebangsanya lah. Islam tidak termasuk. Dan Anda itu kemudian termasuk di situ, ya persoalanlah negeri ini, bagaimana mungkin umat Islam yang menghuni di negeri ini tidak boleh mencantumkan Islam sebagai asasnya bagi sebuah organisasi. Kalau kita dengar tadi pernyataan Menteri Dalam Negeri Pak Cahyokumolo bilang bahwa ormas tidak boleh bertentangan ideologinya dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Ada dari tiga itu yang bersinggungan dengan saya HTI? justru bertanya balik. Apakah Islam bertentangan menurut mereka? Apakah itu bertentangan? Itu satu. Kemudian yang kedua, yang saya justru garis bawahi adalah begini. Tudingan Hizbut Tahrir sebagai organisasi anti Pancasila, anti NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan seterusnya itu menurut saya itu tudingan politis sifatnya. Bukan tudingan yang sifatnya filosofis substansialis. Artinya begini, kalau kemudian itu substansi yang dipersoalkan, itu jauh lebih banyak yang tidak sesuai dengan Pancasila. Bahkan kalau kita lihat, itu menurut seorang anggota DPR yang juga sekarang ngomong tentang Bhinneka Tunggal Ika dan seterusnya, itu disebutkan Eva Sundari. Dia mengatakan bahwa 76%, bukan 76%, ada 76 undang-undang di Indonesia ini yang draftnya dibuat asing. Pertanyaannya, apakah ini sesuai dengan Pancasila? Gitu. Apakah kemudian kalau sekarang yang terbaru ada penista agama, penista Al-Quran, ini sesuai dengan Pancasila? Melindungi penista Al-Quran, apakah itu sesuai dengan Pancasila? Pertanyaan lebih lanjut adalah menghambat pengajian, membubarkan pengajian, apakah sesuai dengan Pancasila? Menjual negara ini, kekayaan alamnya ini kepada asing, dikuasai oleh mereka, apakah sesuai dengan Pancasila? Sebentar, ada yang ingin saya dalami. Apabila tadi ada tudingan-tudingan seperti itu, bagaimana HTI melihat sendiri adanya keberagaman agama di Indonesia? Kalau kita bicara tentang Islam, itu jangan kemudian kita berpikir bahwa Islam akan memberangus semua agama-agama lain. Islam itu sudah jelas, ada la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Dalam tafsir disebutkan jelas, la ikraha fid din, yakni la ikraha fi dukhulil Islam. Tidak boleh ada paksaan untuk masuk ke dalam Islam. Dan dalam sejarahnya, ketika katakanlah khilafah itu berdiri tegak, tidak ada satupun pembantaian yang dilakukan oleh khilafah Islamiyah kepada umat non-Islam. Coba
sebutkan. Dan kalau itu terjadi berarti sekarang tidak ada umat Islam, orang Nasrani katakanlah di Mesir yang sampai sekarang itu ada. Orang Nasrani yang ada di Syam juga masih ada. Artinya sejarah juga membuktikan bahwa tidak ada kemudian umat Islam melakukan pembantaian kepada non-muslim disebabkan karena agama mereka. Baik, oke. Saya ke Pak Imdadun. Pak Imdadun, Komnas HAM diajak urun rembuk ketika pemerintah berencana menertibkan ormas ini? Belum. Tetapi Komnas HAM melakukan pembicaraan dan kajian terkait dengan ini sesungguhnya sudah cukup lama. Ya. Ya. Ada beberapa titik poin yang terkait dengan topik kita malam hari ini. Yang pertama menyangkut soal keyakinan politik tertentu dan hak untuk bebas berpemikiran. Iya. Itu satu. Kemudian yang kedua terkait dengan ekspresinya. Keyakinan politik tertentu itu kalau diekspresikan itu menjadi seperti apa? Hukumnya apa? Ketika diekspresikan dalam kata-kata, dalam tulisan dan dalam kegiatan, baik itu dalam bentuk penyebaran dan penyampaian pemikiran politik tertentu tadi itu ke publik, itu bagaimana menurut human right? Dan yang ketiga terkait dengan soal isu hak berserikat dan berorganisasi. Ya. Saya ingin sampaikan poin per poin. Yang pertama terkait dengan bagaimana human right melihat kebebasan berpemikiran dan kebebasan untuk memiliki pandangan politik tertentu. Ini termasuk dalam kategori forum internum, ya, karena ini adalah aktivitas yang ada di dalam pikiran, maka secara teoritis dia tidak akan menimbulkan dampak kepada orang lain. Oleh karena itu hak dan kebebasan berpemikiran dan memiliki keyakinan politik itu hak yang absolut. Dan itu dijamin di dalam konstitusi kita. Di dalam pasal 28J, ya, 28I, salah satu hal yang tidak boleh dibatasi dan tidak boleh diatur dalam situasi apapun, termasuk dalam darurat perang, itu antara lain adalah memiliki keyakinan politik dan kebebasan berpikir. Oleh karena itu pemerintah nggak boleh ngatur-ngatur soal ini. Itu satu. Poin yang kedua terkait dengan ekspresinya. Nah, kalau tadi itu kebebasan absolut, maka terkait dengan ekspresi itu tidak absolut lagi. Dia boleh dibatasi dan diatur. Nah, parameternya seperti apa? Pertama, dia bisa dibatasi dan diatur menurut undang-undang. Nanti kita akan lihat undang-undang mana yang terkait dengan ini. Tadi disebutkan ada undang-undang terkait dengan ormas, ya. Undang-undang ormas. Kemudian terkait dengan ekspresi tadi itu, ya, menyampaikan dalam bentuk ucapan, tulisan, dan kegiatan-kegiatan penyebaran, antara lain misalnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Ustadz pimpinan Hizbut Tahrir untuk mengkampanyekan khilafah. Ya. Nah, itu termasuk ekspresi yang kebebasannya tidak absolut lagi. Artinya jadi dia boleh diatur. Ya. Melalui apa? Melalui undang-undang. Dengan parameter apa? Menurut hak asasi manusia ada beberapa parameternya. Dia boleh dibatasi dan diatur apabila pertama, dia bertentangan dengan moral publik, moral agama, dengan ketertiban umum, dengan keamanan negara, keamanan negara dan hak serta kebebasan orang lain. Jadi kalau ada ekspresi sebuah organisasi yang mengganggu dan bertentangan dengan hal-hal tadi, itu pemerintah boleh membatasi dan mengatur melalui undang-undang. Melalui undang-undang. Bukan berarti memberangus ormas tersebut. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Kata memberangus hati-hati ya. Ya. Kata memberangus itu artinya apa? Nanti kita lihat. Nah, aspek yang ketiga terkait dengan hak untuk secara bebas mendirikan dan menjalankan organisasi. Ini juga bukan kebebasan yang absolut, boleh diatur. Baik. Karena apa? Karena ekspresi yang dilakukan di dalam konteks publik akan ada impact dan pengaruh kepada orang lain. Oleh karena itu
negara sebagai supreme power Ya. punya hak untuk Mengatur bisa semuanya. mengaturnya. Nah, dalam konteks hak berorganisasi itu sudah ada undang-undang Baik. tentang ormas. Nanti kita tahan di Kita situ dan akan kita bahas. lihat Ya. apakah keberadaan dari ormas-ormas itu itu bertentangan atau tidak dengan undang-undang ormas. Baik. Kalau ada aspek yang bertentangan dengan itu, maka negara, pemerintah berkewenangan untuk melakukan tindakan sesuai dengan Undang-undang. aturan undang-undang yang ada. Baik, oke. Latif, kita Ya. break sejenak, Bang Latif. Pemirsa, kita masih akan membahas mengenai benarkah ormas ini radikal dan tumbuh subur di Indonesia? Bagaimana dengan kaitannya dengan kebebasan menyampaikan pendapat? Sesaat lagi, Sidang Diskurs.